Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan jawaban tugas tentang mekanika untuk bagian sistem satuan dan besaran. Soal dalam tugas tersebut itu ada 3. Yang pertama itu tentang dimensi. Kemudian yang kedua adalah tentang sistem satuan serta besaran. Kemudian yang ketiga adalah tentang vektor dan perpindahan. Nah, kita akan coba bahas 3 pertama ini yang terkait dengan sistem satuan dan besaran. Soal yang pertama, jika dimensi panjang adalah L, kemudian dimensi massa adalah M, dan dimensi waktu adalah T, nyatakan dimensi dari besaran-besaran fisika berikut ini. Yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah massa jenis, kemudian yang ketiga adalah momentum, dan yang keempat adalah energi. Nah, untuk menyatakan dimensi dari suatu besaran, maka kita lihat satuannya dulu. Kemudian dari satuan tadi baru dituliskan dimensinya. Pertama untuk gaya. Gaya itu persamaannya adalah massa benda kali percepatan. Jadi satuan massa adalah kilogram. Kemudian satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Nah, sehingga dimensinya kilogram itu massa adalah M. Kemudian panjang meter dimensinya adalah L. Kemudian second waktu adalah T. Nah, sehingga dimensinya menjadi ml per T kuadrat yang kalau dinyatakan dalam satu baris tidak ada penyebutnya menjadi mlt pangkat min 2. Kemudian yang kedua adalah massa jenis atau rapat massa. Definisinya adalah perbandingan antara massa dengan volume. Jadi satuannya salah satunya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kilogram berarti dimensinya adalah M. Kemudian meter pangkat 3 dimensinya adalah L pangkat 3. Sehingga dimensi rapat massa adalah ML pangkat minus 3. Kemudian yang ketiga adalah momentum. Momentum itu massa kali kecepatan. Jadi satuannya adalah massa kilogram, kecepatan meter per second. Sehingga dimensinya kilogram itu M, kemudian meter panjang adalah L, kemudian second waktu adalah detik T, jadi M LT pangkat min 1. Kemudian yang keempat adalah energi. Energi itu sama dengan usaha, itu sama dengan gaya kali perpindahan atau jarak. Jadi dituliskan W sama dengan F kali S. Jadi F gaya itu sudah dinyatakan di atas, M LT pangkat minus 2, kemudian dikalikan dengan meter lagi, atau panjang, berarti ditambah dengan dimensi L. Maka dimensi dari energi atau usaha adalah M L kuadrat T pangkat minus 2. Baik, berikut adalah soal nomor 2 yang terkait dengan sistem satuan dan besaran. Seorang petinju kelas berat saat menimbang berat badannya terukur 90 kg. Artinya kilogram berat atau kilogram force. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, hitung massa petinju tersebut. Yang pertama, jika menggunakan sistem satuannya adalah metrik statis. Kemudian yang kedua, B, jika menggunakan sistem satuannya adalah SI MKS atau Satuan Internasional MKS. Jadi kalau berat dinyatakan dalam kilogram, itu artinya kilogram gaya atau kilogram force, maka sistem satuannya dapat disimbolkan adalah metrik statis. Nah, hubungan antara massa dengan berat, jadi berat adalah massa yang sudah dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi W sama dengan M kali G, maka massanya sama dengan berat dibagi dengan gravitasi. Nah, sehingga jawaban bagian A, kalau kita menggunakan sistem satuan metrik statis, maka M sama dengan W per G, W-nya dalam kilogram gaya 90, kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka nilai dari M adalah 9, satuannya
satuan massa statis besar atau SMSB yang menggunakan metrik statis. Kemudian kalau kita menggunakan satuan SI/MKS, maka kilogram gaya ini harus kita ubah menjadi Newton, yaitu 90 kg gaya menjadi 900 Newton. Sehingga massanya menjadi W per G, W-nya sama dengan 900 Newton dibagi dengan 10 meter per second kuadrat gravitasinya, sehingga hasilnya menjadi 90 kg atau kilogram massa. Jadi kilogram saja boleh atau secara lengkap kilogram massa. Itu kalau kita menggunakan SI/MKS. Baik, berikutnya untuk soal nomor 3. Pengendara motor cross mengendarai motornya ke arah timur sejauh 48 km, dilanjutkan ke arah selatan sejauh 20 km. Tentukan besar dan arah perpindahan motor. Selanjutnya gambarkan secara geometri perpindahannya. Jadi kalau digambarkan skema atau sketsa geraknya, itu ke arah timur dulu 48 km, kemudian ke arah selatan 20 km. Nah, sehingga perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir ini dinamakan vektor perpindahan. Nah, sehingga vektor perpindahan dapat kita selesaikan dengan persamaan rumus Pythagoras ya, karena arah timur dengan arah selatan saling tegak lurus. Nah, sehingga S perpindahan sama dengan akar perpindahan arah timur kuadrat ditambah perpindahan arah selatan kuadrat. Jadi sama dengan akar 48 kuadrat ditambah 20 kuadrat, itu kalau kita hitung menjadi 52 km. Akar dari 2704 km. Nah, ini gambaran skemanya ya. Utara itu ke atas, timur itu ke kanan, selatan ke bawah, kemudian ke barat ke kiri. Nah, baik, itu adalah penyelesaian soal nomor 3. Nah, soal nomor 4. Hitunglah jarak yang ditempuh serta perpindahan dari seseorang yang melakukan perjalanan seperti gambar berikut. Jadi gambar yang pertama ini. Jadi Amir berjalan ke arah timur. Ini maksudnya ke arah timur ya. Ini mohon maaf salah ketik. Ini timur sejauh 6 meter. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan. Ini ke arah selatan sejauh 6 meter. Kemudian ke arah barat lagi sejauh 2 meter. Nah, itu pertanyaan bagian A. Yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahannya. Kemudian soal nomor B-nya, Badrun berjalan ke arah utara. Ini Badrun ke arah utara, 80 meter. Dilanjutkan berjalan ke arah timur. Ini berarti ke timur ke kanan, 80 meter. Dan diakhiri dengan berjalan ke arah selatan, 20 meter. Nah, berarti vektor perpindahan digambarkan dengan vektor berwarna merah ini. Perpindahan dari posisi awal sampai dengan posisi akhir. Demikian juga bagian A tadi ya, Amir. Posisi awal, ini posisi akhir. Nah, sehingga kalau kita menghitung jaraknya, jadi kalau jarak yang ditempuh, ini yang bagian A dulu ya, maka jarak yang ditempuh sama dengan perjalanan yang dilalui. 6 meter ditambah 6 meter ditambah 2 meter. Nah, ini adalah jarak perpindahannya. Jadi sama dengan 14 meter. Nah, sedangkan perpindahannya, itu vektor berwarna merah ini, itu berarti kita ambil segitiga yang diarsir merah ini ya. Nah, sehingga 2 meter dipindahkan ke sini, maka jarak ke arah kanan itu sama dengan 6 ditambah 2, 8 meter. Kemudian ke arah bawahnya atau selatan itu sama dengan 6 meter. Nah, sehingga perpindahannya sama dengan akar 8 kuadrat, itu 6 plus 2 ini. Ya, 8 meter ditambah dengan ke arah selatan 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 atau 10 meter. Nah, itu adalah jarak yang ditempuh serta perpindahan. Kemudian jawaban untuk soal nomor 4 bagian B tadi, ini skema pergerakannya. Jadi ke utara, kemudian ke arah timur, kemudian ke arah selatan. Jadi jarak yang ditempuh adalah jumlah perjalanan yang dilewati,
80 meter, ditambah 80 meter, ditambah 20 meter. Nah, sehingga jumlahnya 180 meter. Itu adalah jarak perpindahannya. Nah, sedangkan jarak yang ditempuh ya. Sedangkan perpindahannya adalah vektor yang berwarna merah ini. Nah, sehingga karena ini ke utara 80 meter, kemudian ke selatan lagi 20 meter, maka vektor selisihnya menjadi ini 60 meter ya. Nah, sehingga perpindahannya digambarkan dengan segitiga berarsir merah ini. Nah, maka perpindahannya sama dengan akar ini 80 kuadrat yang ke arah kanan atau ke arah timur ditambah dengan selisih utara dan selatan. Jadi sama dengan 60 meter kuadrat. Jadi sama dengan akar 6.400 ditambah 3.600, akar 100.000 sama dengan 100 meter. Nah, itu adalah perpindahannya. Baik, demikian penyelesaian dari tugas terkait dengan sistem satuan dan besaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.